Pitra Romadoni tak percaya jika Ibtu Rudiana siksa terpidana, itu lebay. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, memberikan bantahan keras terkait kliennya yang dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pitra menyebut pengakuan mereka berlebihan alias lebay. Pitra juga menyebut tudingan 6 terpidana Vina Cirebon yang menyebut Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan merupakan karangan. Semua ini kan mereka karang supaya menjatuhkan harkat martabat Rudiana, saya kira itu hal yang lebay, ucap Pitra Romadoni dikutip YouTube Cumi-Cumi. Lebih lanjut, Pitra Romadoni tidak takut jika nantinya majelis hakim memanggil Ibtu Rudiana untuk hadir dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Ngapain kita takut, itu kan upaya hukum dari mereka, ya silakan saja, beber Pitra. Sebelumnya 6 terpidana kasus Vina Cirebon mengaku mendapat penyiksaan dari Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Kala itu Ibtu Rudiana menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon di depan SMP 11 Cirebon. Diduga Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan agar para terpidana Vina Cirebon ini mengaku melakukan pembunuhan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan di sidang PK, para terpidana Vina Cirebon mengaku Ibtu Rudiana melakukan penyiksaan unit narkoba Polres Cirebon Kota. Sebelumnya Ibtu Rudiana pernah membantah melakukan penganiayaan kepada para terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibtu Rudiana berdalih hanya mengamankan, bukan menangkap para terpidana. Saya nggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja, ucap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana muncul usai kekejamanannya disinggung dalam sidang PK kasus Vina. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah kekejamanannya diungkap di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia didatangi seorang YouTuber ketika sedang bertugas sebagai polisi di Polsek Kapetakan. Ketika ditanya terkait kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana enggan memberikan tanggapan. Ia mengarahkan untuk bertanya kepada pengacaranya, Pitra Romadoni. Kaitan terkait hal ini, karena saya sudah ada lawyer maka mungkin bisa langsung menghubungi Bang Pitra, ujar Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan YouTube Christian Greek Media Official berjudul Eksklusif. Sidang PK terpidana kasus Vina, Rudiana bilang apa? Marliana blak-blakan. Saat ditemui, Ibtu Rudiana disinggung tentang beberapa hal mulai dari adanya pernyataan saat pemeriksaan para terpidana kasus Vina Cirebon 2016 lalu dipenuhi praktik kekerasan oleh penyidik hingga muncul kemungkinan kasus Vina Eki Cirebon bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Terkait pertanyaan-pertanyaan itu, Ibtu Rudiana memberikan jawaban yang sama. Sekali lagi saya sampaikan langsung ke Bang Pitra saja selaku kuasa hukum, katanya. Sebelumnya, terungkap peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku, katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Saat mau masuk sel, Saka juga dipukul pakai gembok. Dan ketika di dalam sel kepalanya diadu dengan teralis besi. Keberadaan RT Pasren masih misteri usai ditolak LPSK. Keberadaan Ketua RT Abdul Pasren, salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon, kembali jadi sorotan. Pasalnya,
permohonan perlindungannya ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Nasibnya sama seperti Ibtu Rudiana. Lalu, di mana RT Pasren sekarang? Para tetangga RT Pasren yang juga menjadi saksi sidang PK mengaku tidak tahu keberadaan Pasren dan Kahfi saat ini. Agung yang jaraknya hanya satu rumah dengan RT Pasren bahkan tidak pernah melihat sama sekali mereka. Ya, sekarang nggak pernah melihat. Biasanya melihat Kahfi kalau berangkat, katanya. Saat ditanya siapa yang ada di rumah RT Pasren, Agung juga mengaku tidak paham. Gak tahu Pak, yakin gak tahu, katanya. Diketahui, Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana, yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Sriyana. Menurut Sriyana, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari Ibtu Rudiana dan Ketua RT Pasren serta keluarganya. Diketahui, kesaksian mereka adalah salah satu yang menyebabkan para terpidana dihukum sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Ibtu Rudiana merupakan keluarga korban atau ayah dari Eki. Meski demikian, rupanya LPSK menilai Pasren dan Ibtu Rudiana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Adapun alasannya karena pernyataan mereka tidak konsisten. Pertimbangan di LPSK berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen itu, keterangannya itu tidak konsisten, kata Sriyana menjelaskan, melansir dari tayangan YouTube Diskursus.net. Sementara itu, istri Rudiana juga ditolak permintaan perlindungannya karena bukan ibu kandung Eki. Menurut Sriyana, terdapat perbedaan penilaian terhadap keluarga kandung dengan pihak lain dari korban suatu peristiwa. Sosok ini bongkar-bobrok polisi, tiap malam para terpidana dipukuli dalam sel. Terungkap pemicu para tahanan ikut menganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon, saat itu masih berstatus tersangka, di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap, selain disiksa polisi, para terpidana kasus Vina Cirebon ini juga menerima penganiayaan dari sesama tahanan. Rupanya, penganiayaan yang dilakukan para tahanan ini dipicu pernyataan polisi yang menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon ini pelaku pembunuhan Eki, anak Ibtu Rudiana Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota saat itu. Emosi para tahanan tak terkendala saat polisi juga mengungkap bahwa cewek Eki diperkosa oleh para terpidana dalam keadaan sekarat. Hal itu diakui, Afifuddin, mantan narapidana yang pernah satu sel bersama terpidana kasus Vina di Polres Cirebon Kota. Afif mengaku awalnya hanya ada 7 terpidana yang dibawa ke tahanan Polres Cirebon Kota. Jadi pas saya udah di sana, mereka datang, tapi belum ada Ucil, anak Majasem semua, kata Afifullah dikutip dari YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Ia pun sempat bertanya pada penjaga soal kasus para terpidana. Rupanya saat itu penjaga mengatakan kalau para terpidana merupakan pembunuh anak Ibtu Rudiana. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa. Otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, gemes, tutur dia. Diakui Afif, setiap malam para terpidana ini disuruh berjongkok dan dipukuli beramai-ramai oleh para polisi. Saya tahu sendiri, kesel tahanan itu. Mereka dibarisin, dijejerin, dipukuli, ungkap Afif. Saat penganiayaan itu terjadi, banyak polisi yang menghardik para terpidana kasus Vina dengan menyebut mereka binatang dan perkataan kasar lainnya. Hal itu, kata Afif, dilakukan setiap malam secara bergantian oleh para polisi, sebelum terpidana dipindah ke Polda Jabar. Melihat hal itu, tahanan lain pun gemas dan ikut memukuli terpidana kasus Vina. Afif mengaku, saat para polisi maupun tahanan lain menanyakan kebenarannya ke para terpidana, mereka semua membantahnya. Tapi mereka dipukuli kayak bagaimana? Mereka jawab demi Allah saya gak ngelakuin. Pukuli banyak, tapi mereka tetap menjawab enggak demi Allah saya gak melakukan, ungkap Afif. Afif mengaku ikut memukul juga karena gemas. Meski begitu, Afif mengaku saat itu merasa aneh karena para terpidana tetap tidak mau mengakui. Apalagi setelah dia tanya langsung ke terpidana Rivaldi. Waktu di Polres dia cerita ke saya, gak sanggup menerima kayak gini. Karena dia mungkin sudah terlalu capek dipukulin, jelasnya. Afifullah pun mengaku salut dengan para terpidana yang tetap kuku tak mengaku meski dipukuli oleh para napi. Mungkin kalau saya jadi mereka saya tidak sanggup bang, kata dia. Ia pun memastikan kalau kesaksiannya itu benar dan tidak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Sebelumnya,
Seluruh terpidana dalam sidang PK mengakui adanya penganiayaan dan penyiksaan itu. Saka Tatal, mantan terpidana yang kini sudah bebas juga mengungkap penyiksaan itu saat menjadi saksi di sidang PK 6 terpidana. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota.